حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri, setiap orang melihat dan memperhatikan apa-apa yang telah dia buat, apa-apa yang telah kita kerjakan untuk kejayaan hari depan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal, Maha teliti terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Carilah, rebutlah, dapatkanlah kebahagiaan akhirat itu. Namun jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia ini. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu bikin kerusuhan, jangan kamu bikin kerusakan, jangan kamu bikin gaduh di permukaan bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bikin kerusakan, orang yang bikin gaduh,
orang yang bikin konflik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Asr ayat 18 dan surat Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan ini menjadi dasar khutbah kita adalah dua ayat yang kita bacakan tadi, dan menurut hemat saya dua ayat ini sangat relevan dengan situasi kita saat ini yang baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka dalam rangka refleksi, dalam rangka mengevaluasi, muhasabah, refleksi ini merupakan momentum penting bagi kita untuk melihat sebatas mana kemajuan, keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa ini selama 80 tahun kemerdekaannya. Di samping memperhatikan kemajuan, keberhasilan yang kita dapatkan, tentunya kita juga melihat tantangan, melihat permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ke depan, problematika yang sangat kompleks yang kita hadapi ke depan. Nah, untuk itulah pada hari ini kita mencoba untuk membahas dengan landasan dua ayat yang kita bacakan tadi. Sebagai langkah bagi kita untuk merefleksi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, tentu kita juga berangkat dari tujuan dan cita-cita yang mau dicapai oleh bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya. Pemerintah Republik Indonesia dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dari kemerdekaan kita ini. Kemudian cita-cita kemerdekaan kita ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mari kita coba lihat ini. Apakah dari tujuan dan cita-cita ini kita telah memperoleh kemajuan-kemajuan, kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan. Misalnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu telah dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya, sehingga bukan hanya satu pulau, sejengkal tanah pun jangan sampai diambil oleh orang. Kalau pulau-pulau kita, tanah-tanah kita, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, itu diambil atau diperjualbelikan, berarti kita belum dapat melindungi bangsa dan tanah air kita. Maka untuk itulah kita bangun semangat, senyari bumi, sejumput batu, dan lakoni takerpati. Sejengkal tanah wilayah Indonesia ini, siapa mencoba untuk mengambil, harus kita perjuangkan sampai mati. Semangat ini, spirit ini
harus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Karena ini adalah hak anak cucu kita ke depan yang harus kita warisi, yang harus kita lestarikan, yang harus kita lanjutkan. Apabila tanah air kita ini, wilayah kita ini digerogoti atau diambil, maka salah satu unsur berdirinya negara ini telah mulai goyah. Karena salah satu unsur berdirinya negara adalah wilayah. Dan wilayah kita sangat tegas. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Dan itu harus kita pertahankan. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Sekaligus adalah untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita sendiri tentu merasakan saat ini bahwa bangsa kita walaupun sudah 80 tahun merdeka, walaupun bumi kita ini, sumber daya alam kita ini melimpah ruah, semua ada di bumi kita ini. Bukan hanya emas, bukan hanya nikel, bukan hanya batu bara, bukan hanya gas. Dan kita baru saja sebentar ini mendapat informasi yang sangat luar biasa, yang sangat mengembirakan kita, bahwa di daerah Papua itu sudah ditemukan kristal prisma. Ini merupakan sebuah hadiah 80 tahun Indonesia merdeka. Ternyata Allah itu sangat sayang kepada bangsa ini. Kemerdekaan kita itu adalah berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Perjuangan beratus-ratus tahun yang dilakukan oleh bangsa ini, segala pengorbanan jiwa, raga, darah dan air mata, harta benda, ternyata Allah merahmati. Kalau tidak karena rahmat Allah, kita tidak akan dapat mencapai kemerdekaan. Palestina, perjuangannya itu adalah sangat hebat dan luar biasa. Tinggal menunggu rahmat Allah saja lagi. Dukungan dari negara-negara lain itu sudah luar biasa. Kita doakan semoga rahmat Allah itu terjadi juga pada bangsa Palestina, sehingga mereka dapat merdeka pada waktunya. Nah, penemuan kristal plasma abadi di Papua, satu kepal kristal prisma saja bisa mengganti listrik satu kota yang bersumber dari gas dan batu bara. Jadi gas dan batu bara sebentar lagi akan diganti dengan kristal prisma ini. Hanya satu genggam kristal bisa menghidupkan listrik satu kota. Persoalannya nanti, apakah pemerintah kita, negara kita ini bisa mengelola sendiri sumber daya alam kita ini dalam bentuk kristal prisma ini? Kalau bisa mengelola sendiri, tidak bekerja sama dengan pemodal kapitalis, insya Allah akan dapat mensejahterakan bangsa ini. Tetapi kalau masih bekerja sama dengan kapitalis-kapitalis, dengan negara-negara sekuler, tentu manajemen keuangan, manajemen pengelolaannya tidak dapat kita lakukan secara transparansi dan akuntabel. Untuk itulah kita berharap ke depan bagaimana pemerintah kita sekarang dapat mengelola sumber daya alam kita ini dalam bentuk kristal prisma ini. Dan alhamdulillah Serpong adalah sebagai pusat isolasi kristal prisma ini. Mudah-mudahan nanti dari Papua sampai Serpong itu dapat kristal ini diisolasi dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti akan mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Tetapi tantangannya sekarang ini Amerika, Cina, negara-negara lain sudah mulai mendekati pemerintahan kita, sudah mulai melakukan riset, sudah mulai melakukan penelitian terhadap temuan-temuan ini. Dan apabila kita goyah, tidak mampu mengelola sendiri sumber daya alam kita ini yang bentuk kristal,
Saya rasa tidak sesulit menambang emas, tidak sesulit menambang nikel, tidak sesulit menambang batu bara dan gas lain sebagainya, maka kita akan tentunya belum bisa merdeka di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Sidang jamaah yang saya hormati, dalam rangka merefleksi kemerdekaan kita yang 80 tahun ini, maka ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita lakukan refleksi. Yang pertama, mengingat pentingnya meneguhkan ideologi bangsa kita. Ideologi bangsa kita Pancasila itu harus kita teguhkan kepada bangsa Indonesia ini, kepada generasi muda kita. Jangan sampai ideologi bangsa ini dirubah dengan ideologi lagi. Kalau sempat ideologi kita ini dirubah atau ditukar dengan ideologi lain, maka bangsa ini akan kehilangan jati dirinya, akan kehilangan karakternya. Kemudian menjaga komitmen persatuan kita, persatuan dan kesatuan kita bangsa Indonesia ini. Di tengah kebinekaan keragaman itu harus ada tunggal ika di situ. Kalau tidak ada tunggal ika, kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, bangsa ini akan menjadi persatean, akan menjadi rebutan dari bangsa-bangsa lain. Tetapi apabila kita memperkuat persatuan Indonesia seperti di dalam sila ketiga itu, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Demokrasi kita masih perlu kita lakukan penguatan-penguatan, perbaikan-perbaikan di dalam pelaksanaannya, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan hukum yang berkeadilan. Menegakkan hukum yang berkeadilan ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Hukum itu, apalagi dalam konteks undang-undang, regulasi kebijakan, kalau hukumnya tidak bagus, regulasinya, kebijakannya tidak bagus, tidak berpihak kepada rakyat, bagaimana penegak hukum ini akan menegakkannya? Tentu tidak mungkin. Makanya inilah tugas-tugas yang dibebankan kepada pemerintah kita, terutama adalah legislator kita. Tidak ada kekuasaan lain yang bisa membentuk undang-undang selain legislator kita, itu DPR, lembaga DPR. Pemerintah hanya untuk bekerja sama. Karena tugas DPR yang utama dan inti itu adalah tugas legislasi. Tugas legislasi adalah membuat peraturan atau membentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian tentang controlling dan kemudian budgeting anggaran, itu mungkin lembaga-lembaga lain bisa melakukan. Banyak lembaga-lembaga yang bisa melakukan pengawasan dan banyak lembaga-lembaga lain yang bisa membuat anggaran. Tetapi fungsi legislasi ini hanya di tangan MPR. Bila undang-undang kita tidak dibuat dengan baik, bagaimana penegak hukum, hakim, jaksa, advokat, pengacara, kepolisian dapat menegakkan hukum dengan baik kalau regulasinya itu sendiri tidak baik? Nah, inilah yang perlu kita lakukan di dalam refleksi ini, yaitu bagaimana kita mengingat pentingnya persoalan yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Mengisi kemerdekaan bukan cukup dengan sekedar euforia, berjoget ria, merayakan kemerdekaan, tetapi yang kita inginkan bagaimana membangun semangat kerja keras, semangat kejuangan yang dimiliki oleh pejuang-pejuang kita harus kita warisi. Semangat patriotisme, nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita bangun dalam kehidupan kita, terutama dalam menuju Indonesia Emas tahun 2025. Momentum refleksi dan aksi untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan dan mencapai target kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa pahlawan kita
yang telah mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, keluarganya, darah dan air matanya, itu harus kita kenal. Dalam bentuk perjuangan heroik mereka itu harus kita warisi, karena mereka telah menghadapi imperialisme, penjajahan, dan kapitalisme. Inilah tantangan yang besar yang kita hadapi ke depan. Kalau dulu imperialisme dan kapitalisme itu mungkin dalam bentuk fisik, tapi ke depan imperialisme, penjajahan, dan kapitalisme itu mungkin dalam bentuk non fisik, ya, yang merusak tatanan kehidupan kita. Dan marilah kita mencoba untuk memahami, mendalami makna hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang keempat, kemajuan dan tantangan. Bagaimana kita menilai kemajuan yang signifikan secara objektif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam era digital, refleksi hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 perlu mempertimbangkan identitas bangsa yang berlapis. Artinya apa? Ke depan, warga negara Indonesia ini tidak hanya terikat dari berbagai hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga terpengaruh interaksi global di media sosial dan di media digital. Nah, untuk itulah pada kita harus siap kita menghadapi perkembangan teknologi ini ke depan, bahwa interaksi global yang dipengaruhi oleh media digital ini merupakan hal yang perlu kita antisipasi bersama-sama. Inilah dalam rangka refleksi, mudah-mudahan kita dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan mari kita satu sama lain saling berbuat baik, saling melakukan kebajikan-kebajikan, dan jangan pernah kita bikin kegaduhan-kegaduhan, kerusakan-kerusakan terhadap kehidupan bersama dan juga terhadap sumber daya alam kita ini. Karena bagaimanapun Allah tidak suka kepada orang yang bikin kerusakan, orang yang bikin gaduh, orang yang bikin konflik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Faqala ta'ala bil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, suatu negara amanu wattaqau, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan, kata Allah, pintu-pintu keberkahan, keberuntungan dari langit dan dari bumi. Tetapi banyak di antara mereka mempermainkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya, maka kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum alwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
yazukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.